Sudah, Prof. Baik, topik kita hari ini adalah transformasi genetik yang merupakan kelanjutan dari topik sebelumnya mengenai plasmid. Nah, di sini kita akan bicarakan bagaimana plasmid itu digunakan atau dimanfaatkan. Ya, jadi kalau seandainya ilustrasinya ketika kita akan melakukan transformasi, artinya kita memiliki sumber material genetik dari berbagai macam organisme, baik itu dari mulai virus, bakteri, hewan, manusia bahkan, lalu juga dari tumbuhan, itu sangat memungkinkan sekali untuk ditransformasikan atau ditransfer ke organisme lain. Ya, virus ke virus bisa, atau virus ke bakteri, virus ke manusia, virus ke tumbuhan, virus ke hewan, ya juga bisa. Dan sebaliknya, pokoknya dengan teknologi ini kita memungkinkan kita untuk bisa mengatasi barrier atau halangan spesies ataupun bahkan kingdom sekalipun dari organisme. Ya, jadi ini merupakan salah satu keunggulan dari apa yang kita sebut dengan namanya transformasi genetik atau rekayasa genetika. Nah, berbagai macam aplikasi dari rekayasa genetika, saya pikir di awal-awal sudah diinformasikan, baik itu untuk manusia itu langsung sendiri, maupun untuk berbagai macam bidang pertanian, lalu kemudian kehutanan, lalu kemudian juga lingkungan, lalu kemudian peternakan, bahkan untuk industri militer juga, dan industri-industri kosmetik dan lain sebagainya, semuanya bisa. Ini salah satu contoh produk dari rekayasa genetika yang sebelah kanan kita sebut dengan namanya glowing mice, di mana tikus ini sudah mendapatkan apa namanya gen yang disebut dengan namanya gen GFP ya, yang saya pikir saya sudah eh, sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana gen GFP itu berapa panjang gennya, lalu kemudian juga proteinnya, lalu kemudian struktur tiga dimensinya juga bahkan sudah diberikan. Nah, artinya dengan kemampuan ini kita bisa merubah penampilan dari satu organisme, dan ini juga memungkinkan kalau seandainya ini pada hewan, pada tumbuhan juga bisa kita lakukan, sehingga kemungkinan tumbuhan itu bisa berfluorescens ya, sehingga kita tidak perlu lagi cahaya lampu segala macam untuk membuat taman kita misalnya bisa menjadi bercahaya, berpendar misalnya. Nah, atau kemudian kita jadikan misalnya pada apa namanya ikan ya. Ikan ini biasanya kalau ikan ini digunakan untuk kepentingan deteksi polutan ya. Jadi kalau lingkungan sudah tercemar, ikan yang sudah direkayasa tadi itu akan memberikan tampilan eh, perubahan penampilan ya, warna dan segala macam atau apapun lah, di mana biasanya gen itu nanti akan difusikan dengan salah satu indikator. Dan itu bisa digunakan sebagai salah satu indikator seberapa tercemar lingkungan tersebut dengan menggunakan ikan yang sudah direkayasa tersebut. Nah, di samping kiri kita ini ada beberapa apa namanya perkembangan ya, terutama adalah GMO. GMO itu ada singkatan daripada genetically modified organism. Meskipun sebenarnya proses rekayasa genetika itu sejarahnya sudah cukup lama, tetapi untuk betul-betul bisa dihasilkan organisme hasil rekayasa itu ternyata baru 1973, dan ini sebenarnya diawali tahun 1972 di mana Paul Berg itu mampu melakukan satu apa namanya transformasi ya, eh, menyelipkan gen insulin kalau nggak salah dulu, sehingga bakteri itu bisa dipergunakan untuk bisa menghasilkan insulin. Nah, ini 1973 created first genetically modified bacteria, tahun 1974 sudah mulai created GM mice, jadi tikus. Lalu kemudian 1982 first commercial development of GMOs, insulin producing bacteria, ya sekitar 10 tahun dari awal itu, dan ini komersial ya, sudah. Jadi insulin sebenarnya sudah cukup lama digunakan sebagai salah satu model untuk diproduksi dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika.
Nah, 1994 began to sell genetically modified food. Nah, ini dari aspek tumbuhan ya. Tumbuhan bidang pertanian 1994 sudah mulai kita kenal banyak sekali. Misalnya kedelai ya. Bisa jadi juga kedelai yang kita makan yang diimpor itu karena kebetulan kebanyakan dari impor dan impornya dari Amerika, dan Amerika merupakan negara yang melakukan budidaya tanaman kedelai GMO, kedelai jagung, lalu kemudian ya umumnya itu dua. Yang lainnya biasanya seperti di Brazil, kalau Brazil itu menggunakan tebu ya, tebu itu untuk kepentingan produksi bioetanol misalnya. Nah itu biasanya sudah direkayasa dan makanya kedelainya juga besar-besar dan sebagainya. Nah kita nggak tahu apakah yang kita makan ini sebenarnya sudah GMO atau tidak ya, karena memang di Indonesia ini sistem pengawasannya juga masih lemah. Nah, tahun 2003 began to sell GMO as pets. Nah, tadi yang disebut ini, yang ikan-ikan ini, zebrafish ini kan ya, adalah glowfish. Nah, kalau tadi adalah glowing mice, jadi tikus yang bisa bercahaya. Makanya kalau seandainya tikus itu bisa digunakan sebagai pet. Pet itu artinya hewan peliharaan ya. Jadi banyak sekali aplikasinya kalau seandainya mau. Nah, bacteria are the most common GMO because their simple structure permit easy manipulation of their DNA. Nah, ketika pertanyaannya kenapa kok bakteri, karena memang kebetulan bakteri itu gampang manipulasi. Struktur genomnya yang sederhana dibandingkan dengan tumbuhan ataupun hewan, apalagi manusia. Nah, manusia lagi nanti ada aspek etik juga ya. Etik itu semacam apa namanya standar di masyarakat misalnya. Nah, kalau bakteri tidak ada masalah dengan itu, jadi bisa saja. Nah, karena itu dia paling banyak yang digunakan sebagai model. One of the most interesting uses of genetically modified bacteria is production of hydrocarbon, plastic and fuels. Jadi untuk menghasilkan plastik. Nah, plastik yang dimaksud di sini adalah plastik yang biodegradable. Jadi kalau sekarang problem polusi lingkungan, misalnya plastik itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan tahun baru bisa apa namanya terdegradasi ya, atau bisa diuraikan, dikomposisi oleh bakteri dan segala macam. Tetapi ada beberapa senyawa yang dihasilkan oleh bakteri yang mampu digunakan atau bisa digunakan sebagai bahan baku plastik atau disebut dengan namanya plastik biodegradable, dan itu gampang sekali di apa namanya dipecah oleh bakteri dalam tanah, sehingga problem apa namanya pencemaran lingkungan oleh bahan baku limbah plastik yang sekarang ini diproduksi dari apa namanya dari bahan minyak ini ya, dari bahan bakar minyak atau dari fuel atau dari fosil ya, bahan bakar fosil, sumbernya fosil. Nah, ini bisa diatasin, itu salah satunya. Dan menghasilkan apa yang disebut dengan namanya polyhydroxybutyric acid. Ya, saya kira di awal-awal dulu sudah saya berikan informasi itu. And fuels, jadi bisa juga digunakan untuk menghasilkan apa namanya bahan bakar ya. Di mana bahan bakar ini sering menjadi rebutan, bahkan perang yang terjadi itu biasanya juga menjadi salah satu motifnya itu adalah jaminan terhadap ketersediaan bahan bakar. Usually only found in fossil fuel, yang umumnya itu hanya ditemukan dari bahan bakar yang sumbernya itu dari fosil. Nah, di antara mereka itu adalah cyanobacteria have been modified to produce plastic polyethylene and fuel butanol as bioproduct of photosynthesis. Jadi tumbuh-tumbuhan sebenarnya memberikan alternatif yang sangat besar ya, termasuk juga apa namanya beberapa jenis bakteri juga cyanobacteria yang mampu berfotosintesis misalnya. Lalu kemudian E. coli, bakteri bimodal to produce diesel fuel. Jadi E. coli, bakteri E. coli juga bisa digunakan untuk modifikasi. Nah, termasuk sekarang E. coli banyak sekali digunakan sebagai model untuk bisa menghasilkan berbagai macam bahan baku industri, termasuk juga bahan baku untuk kepentingan biomedis tentu saja ya. Nah, ini bisa dipakai untuk itu. Nah, engineering plan. How much genetic engineering mau plan to solve every problems? Consider world hunger, weather problem, insecticide pollution. Nah, ini semua pertimbangan-pertimbangan yang bisa dipakai sehingga merekayasa tumbuhan, merekayasa bakteri segala macam biasanya adalah karena pertimbangan-pertimbangan ini, karena memang ini menjadi problem yang sekarang ini apa namanya menjadi sesuatu yang sangat besar. Ini contoh salah satu misalnya jagung yang dimodifikasi sehingga ia bisa digunakan sebagai
biofuel ya sebagai apa namanya menghasilkan etanol, jadi bioetanol. Apalagi sekarang pemerintah juga sekarang sedang mencoba nanti akan menggalakkan itu ya. Kalau sekarang ini biodiesel misalnya dari sawit misalnya digunakan untuk mencampur mesin diesel apa namanya bahan bakar diesel yang selama ini diimpor dengan jumlah subsidi yang sangat besar sekali. Nah, tapi ketika kita punya produk misalnya sawit, lalu kemudian itu bisa digunakan untuk pencampur itu sehingga sekarang ini yang digunakan itu adalah biodiesel 35 misalnya. Jadi 35 itu artinya campuran antara diesel sebanyak 65% dan 35 itu adalah minyak sawit. Nah, artinya ini bisa menjamin apa namanya harga dari produk sawit itu CPO-nya itu bisa menjadi lebih stabil. Karena kita tahu sendiri sekarang ini negara-negara Eropa juga memblokir itu karena alasan dengan berbagai macam lah sebenarnya alasan taktik dagangnya itu semuanya karena mereka kalah bersaing karena mereka tidak mampu untuk memproduksi itu. Nah, sekarang Pertalite, Pertamax segala macam ini sekarang sudah mulai dimandatori juga untuk digunakan bioetanol, di mana ini sudah dilakukan di Argentina misalnya, di Brazil kalau nggak salah, Brazil sorry, di Brazil yang benar. Brazil mereka menggunakan tebu misalnya yang dimodifikasi juga untuk kepentingan memproduksi bioetanol, sehingga bahan bakar itu bisa menjadi ramah lingkungan, ya tidak karena kalau seandainya sumbernya dari tumbuhan itu biasanya lebih bersifat biodegradable. Nah, kapas juga begitu. Nah, kemudian tadi terkaitan dengan hewan ya disebut dengan namanya bioluminescent animal. Nah, ini bisa dibayangkan ini jamur yang apa namanya yang dimodifikasi dia bisa menghasilkan apa namanya bisa bersifat ya model kunang-kunang itu ya berpendar gitu. Jadi menarik sekali. Jadi kalau seandainya ada tumbuh di taman kita, maka kita nggak perlu lagi lampu ya, nggak perlu lagi listrik untuk bisa menghasilkan katakanlah jamur ataupun tumbuhan yang bersifat bioluminescence. Nah, jadi bisa dipakai itu. Nah, kegunaannya ternyata bisa digunakan untuk protein tracking. Jadi kalau seandainya kita ingin tahu bagaimana produksi proteinnya, maka kita nanti bisa dipakai untuk apa namanya, untuk dipusikan misalnya. Lalu kemudian bisa digunakan disease detection using bioluminescent imaging atau BLI to identify different types of cell. Jadi bisa juga dipakai untuk itu sebenarnya kepentingannya. Maka sekarang aja teknik misalnya fish fluorescence in situ hybridization misalnya dengan menggunakan berbagai protein-protein yang sifatnya berpendar atau luminescence. Nah, lalu novelty pets, glowfish are available now, jadi bisa dijual sekarang ini sudah dijual secara komersial tahun 2009 tadi yang sudah kita lihatnya. Nah, fast growing salmon juga bisa dipakai ya untuk bisa menghasilkan misalnya katakanlah ikan salmon yang apa yang cepat ya. Jadi bisa berkembang lebih cepat gitu. Both fish are 18 months. Jadi 18 months sekitar 1,5 tahun ya. Nah, tapi ukurannya jauh lebih besar. Itu fast growing salmon genes from two other fish. Jadi dari gen dari ikan jenis ikan lainnya cause the salmon to continue produce growth hormone. Jadi bisa menghasilkan hormon pertumbuhan yang apa namanya yang lebih banyak sehingga ikannya bisa menjadi lebih gigantik ya, jadi bisa menjadi lebih besar. Lalu kemudian less smelly cows, jadi bisa menghasilkan juga apa namanya sapi yang less smelly, jadi tidak begitu bau. Ini selama ini kalau peternakan kan problemnya situ ya. Modifying bacteria responsible for methane production in cattle result in 25% less flatulent cows. Nah, jadi bisa menghasilkan ini sehingga peternakan itu bisa menjadi tidak lagi bau sehingga tidak lagi menjadi komplain bagi masalah dan lain-lainnya. Nah, yang lainnya contoh misalnya juga saya kira saya sudah pernah juga apa namanya menyebutkan bahwa jaring laba-laba itu sebenarnya adalah merupakan protein ya, kompleks daripada protein. Jadi dan dia merupakan protein yang kuat. Jadi idenya dari situ maka muncul ya model-model sci-fi apa Spider-Man dan lain sebagainya nah pada manusia. Nah, tetapi pada kenyataannya ini bisa kemampuan memproduksi apa ya protein yang sama dengan jaring laba-laba itu bisa ditransfer kepada kambing
Sehingga nanti bulu daripada kambing ini memiliki struktur protein dari jaring laba-laba dan akhirnya dia bisa lebih kuat. Dan lebih kuat bisa dipakai bulunya, bisa juga digunakan untuk rompi anti peluru dan lain sebagainya dengan karakteristik yang sangat ini sekali, yang sangat kuat lah misalnya, tapi ringan. Web producing goats, spider gene is good enable to production of spider silk in goat milk. Jadi bisa juga dipakai untuk bisa menghasilkan apa namanya protein spider. Jadi nanti dari susunya itu bisa dipintal ya, jadi bisa diolah menjadi apa namanya benang seperti spider web. Nah, itu semuanya kita membutuhkan satu metode untuk bisa menghasilkan itu semua. Kalau kemarin di minggu lalu kita sudah cerita bagaimana mengisolasinya, lalu kemudian apa media yang bisa kita pakai untuk bisa apa namanya mentransformasikan. Jadi kita butuh kemarin itu disebut namanya vektor ya. Nah, lalu kemudian tidak hanya berhenti sampai di vektor itu saja, karena tentu yang namanya plasmid dan lain sebagainya itu tidak bisa langsung masuk sendiri ke dalam sel. Itu enggak kepada targetnya, tapi harus melalui satu bantuan yang kita sebut dengan namanya transformasi. Jadi itulah pekerjaan transformasi genetik itu di situ. Nah, berbagai macam metode transformasi. Pertama, transformasi dengan Agrobacterium tumefaciens. Ini biasanya kalau misalnya kita gunakan sel tumbuhan misalnya. Seperti tadi misalnya kita ingin menghasilkan senyawa-senyawa untuk industri atau untuk obat misalnya. Kita bisa pakai ini tapi menggunakan host tumbuhan. Atau kita bisa menghasilkan insulin misalnya untuk tumbuhan. Ya, jadi tumbuhan itu nanti bisa memproduksi insulin, bisa juga. Bisa kita pakai itu. Lalu kemudian juga transformasi dengan biolistik namanya, transformasi dengan fusi protoplasma, transformasi dengan mikroinjeksi, transformasi dengan elektroporasi, dan juga transformasi dengan chemical atau heat shock. Nah, nanti kita lihat yang ya semuanya bisa kita lakukan sebenarnya, tapi ya kita tinggal pilih mana yang kita mau dan biasanya tergantung dari itu. Nah, ini kemarin kita sudah ceritakan bagaimana ceritanya penggunaan Agrobacterium tumefaciens untuk kepentingan transformasi genetik. Ini bisa dilakukan. Nah, ini contoh dari TI plasmid yang kemarin sudah diceritakan. Jadi kemampuan dari apa namanya tDNA ini yang nanti bisa diintegrasikan ke dalam genom dari hostnya yang menjadi targetnya, sehingga nanti terjadi pertumbuhan dari, dan inilah yang dipakai untuk kepentingan dari proses transformasi pada tumbuhan. Nah, sehingga nanti apa namanya tumbuhan tersebut bisa mendapatkan apa namanya segmen dari gen yang bisa diintegrasikan. Nah, tetapi sayangnya sistem ini masih bersifat random juga ya. Jadi kita nggak tahu di mana tempat mana di kromosom mana misalnya pada tumbuhan tersebut, pada genom tumbuhan tersebut dia nanti akan masuk ya. Kita nggak bisa prediksi juga. Tapi setidaknya ini dibandingkan dengan katakanlah misalnya kalau seandainya kita ingin melakukan proses modifikasi yang lain, misalnya menggunakan proses hibridisasi atau apalah misalnya di bidang tumbuhan itu juga lebih tidak terarah lagi karena juga apa namanya melibatkan keseluruhan daripada genomnya. Nah, di sini kita sudah bisa terdefinisi segmen tertentu saja yang memang kita akan transformasi. Nah, ini prosesnya, jadi kita akan menggunakan sistem model begini dan biasanya kita menggunakan sistem yang disebut dengan namanya sistem vektor biner namanya. Nah, kemudian transformasi yang lain adalah transformasi biolistik. Nah, ini bisa meliputi apa namanya partikel bombardement misalnya, lalu kemudian microprojektil ini masuk dari transformasi biolistik. Nah, kelebihan daripada sistem ini tidak memerlukan penghilangan dinding sel, lalu kemudian secara teoritis sel atau jaringan itu bisa ditransformasi. Cara transformasi juga tidak sekompleks dengan menggunakan Agrobacterium tumefaciens tadi. Lalu vektor yang diperlukan untuk transformasi juga sederhana, dapat mengakomodasi lebih dari 10 gen sekaligus pada plasmid yang berbeda. Jadi apa namanya kalau memang kita katakanlah membutuhkan sekelompok gen atau klaster gen untuk bisa memproduksi senyawa yang kita harapkan, contoh misalnya kalau orang mau bikin atau memproduksi tanaman padi yang mampu menghasilkan provitamin A misalnya atau beta karotin yang tinggi, maka setidaknya di sana ada 4 gen. Nah, artinya kita harus memasukkan ke 4 gen tersebut sekaligus ya.
Jadi tidak bisa satu-satu gitu. Nah, jadi ini salah satu keunggulannya. Kemudian metodenya dapat diterapkan pada setiap organisme dan juga genotip secara teoritis tentu saja. Nah, tetapi ada beberapa problem nanti yang juga nanti akan temuan. Nah, ini salah satu contoh plasmid untuk transformasi biolistik tetap sesuai dengan pakemnya bahwa setiap plasmid itu dia memiliki apa namanya biomarker untuk seleksi antibiotik AMP, ampicillin, lalu kemudian apa namanya origin of replication yang kemarin juga kita sebutkan. Lalu kemudian di sini adalah multi cloning setnya, di sini ada promotor, lalu kemudian ada juga terminator. Nah, ini biasanya salah satu ciri daripada gen. Nah, kemudian juga ada SMG. SMG adalah gen penanda untuk jenis tumbuhan, tentu saja yang bisa nanti dipakai ya untuk bisa kepentingan seleksi. Nah, ini model daripada transformasi biolistik. Jadi kita memiliki satu chamber ya, kamar dengan tekanan tinggi. Kemudian di sana ada pemegang makronya, ini di sini skematik dan lalu kemudian ini adalah gambar fotonya. Nah, bisa kita lihat modelnya seperti ini. Lalu kemudian di sana ada DNA berlapis, ya, dilapis partikel emas biasanya. Lalu kemudian cawan Petri dengan jaringan tanaman. Nah, ini di sini. Nah, di sini disemprotkan ini dengan tekanan tinggi, lalu kemudian diharapkan nanti mereka akan bisa menembus dari sel-sel yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini metode yang paling sederhana biasanya bisa dipakai sini seperti gene pistol namanya. Jadi semacam pistol gen ini modelnya seperti ini kalau kita tekan ini kita trigger tarik pemicunya nanti di sini akan apa namanya? Tersemprotkan ya, akan terhempaskan sehingga bagian ini nanti akan tertembak dia ya. Nah, ini gene gun barrel. Jadi lapis seperti ini. Lalu kemudian nanti diharapkan nanti sel-sel tersebut akan ini apa namanya? Akan dimasuki ya oleh ini tadi. Nah, modelnya setelah itu nanti baru diregenerasi dengan menggunakan teknik kultur jaringan, lalu kemudian dikembangkan lebih lanjut, aklimatisasi sampai nanti akhirnya mendapatkan tumbuhan yang sudah apa namanya rekombinan atau sudah mengalami rekayasa genetik. Nah, ini modelnya seperti ini yang disebut dengan namanya transformasi biolistik. Nah, kelemahan efisiensinya juga masih rendah, 0,05%. Tidak setiap DNA yang ditransfer stabil terintegrasi dalam inti sel, lalu kemudian kebanyakan harus menggunakan jaringan meristem. Ya, jadi ini beberapa kelemahan yang ditemukan ya, sehingga apa namanya ini tentu menjadi pertimbangan kalau saya akan menggunakan. Lalu kemudian ini perbandingan kalau misalnya orang menggunakan tumifasien lalu kemudian juga dengan biolistik ya, jadi berapa minggu yang akan dipakai, tahapan-tahapannya sehingga nanti ini bisa menjadi pertimbangan kalau orang akan melakukan pemilihan. Nah, kemudian teknik transformasi genetik yang lain yang disebut namanya DNA microinjection. Ini umumnya ditemukan atau dilakukan pada sel-sel hewan dan juga pada manusia. Mungkin juga misalnya menggunakan in vitro fertilization misalnya atau fertilisasi in vitro, IVF ya, in vitro fertilization. Ini dilakukan dengan cara direct microinjection of chosen gene construct. Jadi gen itu sudah dimiliki, sudah dipilih, ditetapkan lalu dibuat konstruksinya. Nah, a single gene or a combination of gene from another member of the species from different species. Nah, kemudian biasanya dia ditransfer ke pronukleus dari ovum yang sudah di apa namanya fertilized ovum. Nah, kemudian one of the first method ini kemudian ditemukan di awal 1981, lalu kemudian DNA yang diintroduksikan itu bisa menyebabkan terjadinya over atau under expression of certain genes. Nah, ini hanya efeknya saja. Tapi prinsipnya dari microinjection ini dia memang disuntikkan gitu. Jadi semacam nanti sel telur tadi itu ditusuk gitu dengan jarum mikro. Yang kemarin saya lihat di labor Pak Andani sudah ada ini, kebetulan alatnya baru. Jadi bisa dipakai, itu umumnya dipakai untuk hewan dan juga manusia. Nah, the insertion of DNA is random process. Jadi ini juga masih random ya. High probability that the introduced gene will not insert itself into a set in the host DNA. Kemudian manipulated fertilized ovum is transferred into the oviduct of recipient female or foster mother. Nah, ini apa namanya fitur yang kemungkinan akan ditemukan. Induced to act as recipient, kemudian
applicable to wide variety of species. Memang bisa dipakai untuk lebih banyak untuk banyak organisme ya, bisa dipakai untuk itu. Nah, prosedurnya saya kira Anda baca saja, saya tidak perlu membicarakan ini, tapi gambarnya kira-kira modelnya seperti ini. Ya, ini model alat yang lama. Saya kira di Labor Pak Andani kemarin saya diajak melihatnya dan alatnya sudah sangat baru sekali ya, sangat yang up to date sekali. Bisa dipakai untuk itu saya kira kalau seandainya memang nanti ada di antara saudara yang berminat atau akan menekuni bidang microinjeksi ini. Nah, tahapannya seperti ini, misalnya umumnya tadi saya katakan dari tikus ya, atau dari dari animal ya. Jadi diambil dari sini yang super ovulated ya, female, dia ada namanya fertilized egg, female pronucleus, lalu kemudian male pronucleus, lalu kemudian ini diinjeksikan di sini ya, yang apa sini. Lalu yang male pronukleusnya itu diinjeksikan gen yang ingin kita targetkan. Lalu kemudian setelah itu maka fertilized egg tadi itu implankan atau ditanam ke dalam induk ya. Baru nanti dari situlah nanti akan dihasilkan keturunan-keturunan yang kemungkinan adalah transgenic mice. Jadi tikus transgenic. Ini modelnya tadi sama dengan sini. Nah, injection of linear DNA, random integration, inefficient, only about 5% successful. Jadi meskipun begitu hanya 5% yang berhasil. Oke, ini microinjection sama dengan yang tadi saya kira. Nah, kemudian teknik yang lain untuk transformasi genetik adalah dengan melakukan apa yang disebut dengan namanya fusi protoplasma. Saya kira Anda sudah cukup paham dengan apa yang dimaksud dengan namanya protoplasma ya. Nah, protoplasma ini adalah bagian daripada sel hidup yang biasanya sudah tidak memiliki dinding sel. Nah, tergantung kepada organismenya apakah dia hewan atau tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan karena struktur dari dinding selnya juga lebih kompleks, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar dinding selnya itu bisa lepas gitu ya. Nah, biasanya orang menggunakan tindakan dengan menggunakan secara enzimatis. Jadi dengan menggunakan enzim pektinase dan selulase misalnya, sehingga nanti dinding selnya nanti akan terkelupas semua dengan itu dan akhirnya dihasilkan atau didapatkan protoplasma. Nah, karena protoplasma ini sangat sensitif ya, dia bisa mengalami plasmolisis. Jadi artinya dia gampang pecah gitu kalau seandainya tekanan antara yang ada di dalam sel itu dengan yang ada medianya di luar sel itu nggak sama, maka nanti bisa pecah gitu ya. Jadi cairan dari dalam sel itu bisa pecah. Mungkin kalau Anda pernah praktikum istilah plasmolisis misalnya, maka nanti akan temukan. Nah, karena itu protoplasma yang dihasilkan itu harus dipelihara di dalam medium yang disebut dengan namanya medium isoosmosis. Nah, isoosmosis artinya tekanannya itu sama gitu, sehingga nggak terjadi proses plasmolisis. Nah, vektor transformasi biasanya dipakai vektor yang biolistik, lalu kemudian metodenya itu antara lain dengan menggunakan bantuan PEG. PEG itu adalah polyethylene glycol. Jadi bisa dipakai untuk itu dan itu bisa untuk memicu terjadinya fusi ya. Atau dengan menggunakan elektroporasi. Nah, elektroporasi saya pikir ini belum ya saya kira. Elektroporasi ini semacam alat yang dipakai untuk bisa memicu proses fusi protoplas tadi. Ya, jadi bisa dipakai itu. Nah, tapi problem yang sering ditemukan adalah regenerasi transforman. Biasanya karena eh, fusi protoplas ini relatif lebih mudah dilakukan meskipun mereka memiliki kekerabatan ya, organisme itu memiliki kekerabatan yang sangat jauh, tetapi karena sama-sama protoplas maka sangat mungkin mereka digabungkan. Nah, tetapi ketika mereka sudah digabungkan, komposisi genom antara kedua organisme yang berbeda tadi ini yang bisa menyebabkan proses regenerasi dari sel transformannya itu menjadi masalah ya, jadi tidak kompatibel gitu. Sehingga disinilah makanya
problem regenerasi transforman ini nanti akan ditemukan. Ini salah satu contoh pada dunia tumbuhan misalnya adalah potato ya, gabungan antara tomat dengan kentang misalnya. Jadi itu bisa dilakukan itu. Nah, sehingga dilahirkanlah satu spesies yang disebut dengan namanya hybrid plant, disebut namanya pomato atau topato ya. Jadi pom pomes tomato ya. Jadi gabungan antara kentang dengan tomat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berbagai macam contoh yang lain juga bisa Anda lihat di sini. Ini umumnya banyak ditemukan pada tumbuhan biasanya. Nah, ini tadi yang saya sebut dengan namanya elektroporasi ya. Jadi ini salah satu metode transformasi yang bisa dipakai. Kita membutuhkan satu apa namanya katoda ya, semacam elektroda lah, semacam kuvet ya, kuvet tapi dilengkapi dengan elektroda. Jadi di sini ada apa namanya elektrodanya, ada katoda negatif dan positifnya. Lalu kemudian suspensi sel yang ingin kita gabungkan tadi, misalnya plasmid dengan bakteri itu kita masukkan di sini, di sela-sela ini. Jadi di celah di antara katoda ini. Lalu dia tutup. Nah, kemudian nanti akan dilakukan apa namanya fusi elektrik ya, bisa sampai 1,5 kilovolt itu tegangan yang dihasilkan. Sehingga ketika terjadi shock atau tegangan di dalam suspensi antara anoda dan katoda tadi, maka permukaan sel bakteri tadi itu nanti akan bisa menjadi longgar. Ini contohnya gambarnya seperti ini ya. Sel membran bifocalcing, jadi sel dari bakteri tadi katakanlah itu masih normal. Lalu ketika ada pulsing dialiri arus listrik di sini, semacam kejutan gitu ya, semacam kilat apa ya, kalau kilat atau apalah namanya, kejutan listrik lah namanya. Maka dia nanti akan terbentuk semacam pori-pori. Nah, pori-pori inilah nanti yang menjadi jalan bagi plasmid yang sudah kita selipkan dari gen kita tadi untuk bisa masuk ke sini gitu. Masuk ke dalam lubang-lubang ini. Nah, karena itu dulu kan disebutkan bahwa salah satu ciri ataupun karakteristik plasmid itu kalau bisa ukurannya kecil gitu. Karena nanti kalau dia semakin kecil, dia nanti akan bisa gampang masuk ke dalam sel-sel bakteri yang kita akan targetkan sebagai inang. Nah, ketika pulsnya tadi atau kejutan listrik tadi berhenti, maka nanti nutup lagi gitu. Nah, jadi itu kira-kira mekanisme elektroporasi ya. Jadi ini dari control millisecond electric pulses induce temporary pores in the cell membrane. Jadi dia akan menginduksi adanya pori-pori temporer. Jadi pori-porinya ini sementara saja ya, setelah itu nih. Sel membran seals. Jadi kalau seandainya sudah hilang apa tadi kejutannya tadi, maka dia akan reseals, akan tutup kembali and is left unharmed. Jadi ya dia menjadi tetap aman saja, tidak menjadi masalah. Nah, ini modelnya yang terjadi ketika terjadi elektroporasi ya, dia akan terbuka ya. Lalu ketika nanti sudah selesai atau di awal ya makanya muncullah tertutup lagi model seperti ini. Nah, jadi kira-kira modelnya seperti itu proses elektroporasi. Nah, itu semuanya adalah metode-metode transformasi genetik yang akan yang bisa dipakai ya untuk berbagai macam ini. Lalu kemudian yang lainnya juga CACL dengan menggunakan apa namanya heat shock ya. Heat shock itu artinya dengan kejutan. Sayang saya sudah tidak masukkan di sini saya kira ya. Menggunakan heat shock. Jadi dengan menggunakan bantuan CACL maka nanti membran dari bakterinya juga akan menjadi lebih apa namanya menjadi lebih permeabel sehingga maka dia disebut dengan namanya bakterinya menjadi bakteri yang bersifat kompeten misalnya untuk bisa digunakan dalam proses transformasi genetik. Nah, ada metode lain yang juga bisa dipakai untuk kepentingan merekayasa, disebut dengan namanya genome editing. Nah, ini yang tadi disebutkan chemical plastic ada di sini rupanya. CaCl membran bakteri akan menjadi permeabel, lalu kemudian diberi kejutan panas, lalu kemudian larutan dingin, ini awalnya larutan dingin, lalu kemudian dipindahkan ke suhu 42 derajat Celcius. Lalu kemudian artinya ini kan dari yang dingin ke suhu 42 derajat Celcius, itu dinding dari sel bakterinya juga akan mengalami kejutan. Nah, kejutan itu membuat terbentuknya tadi pori-porinya tadi sama dengan yang kejutan listrik tadi ya sebenarnya dampaknya. Kejutan membuat sel plasmid bisa memasuki bagian dalam sel sehingga media
Kemudian setelah diberi kejutan 42 derajat Celcius, nanti masukkan lagi dalam larutan es, dia nutup lagi gitu. Nah, ini kira-kira modelnya sama, hanya saja kalau tadi itu menggunakan kejutan listrik, kalau yang ini menggunakan kejutan panas. Nah, itu bisa dipakai ya, bisa dipakai. Tapi memang teorinya seperti ini, tapi memang hasilnya kadang-kadang ya butuh tricky ya. Tricky itu artinya semacam kepiawaian, ya apa namanya, untung-untungan juga gitu ya. Jadi kadang-kadang memang orang bekerja dengan molekuler apalagi rekayasa genetika ini harus betul-betul sabar ya. Nah, genome editing, what is genome editing? Apa sebenarnya genome editing? Adalah merupakan salah satu pendekatan genetic engineering, rekayasa genetika, di mana DNA itu di-inserted. Insert itu diselipkan atau remove atau dihilangkan ya, or replace atau diganti at a precise location with the genome. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya itu precise location ya. Jadi lokasi yang tepat gitu. Jadi memang lebih targeted ya. Nah, ini biasanya menggunakan engineered nucleases. Nucleases ini jenis enzim atau kelompok enzim yang direkayasa. Jadi memang sengaja didesain untuk kepentingan genome editing. Nah, apa di antara itu ya, recombination based approaches misalnya dengan menggunakan viral genome editing misalnya RAFV misalnya, tapi setahu saya ini agak jarang dipakai. Lalu kemudian yang menggunakan nuclease based genome editing berbagai macam jenisnya, misalnya zinc finger nuclease, lalu kemudian meganuklease, lalu kemudian TALENs dan juga CRISPR. Nah, ini yang terakhir ini, CRISPR ini yang banyak sekarang berkembang. CRISPR-Cas9 misalnya dengan menggunakan bantuan itu. Nah, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat ya, tapi memang tidak begitu detail di sini karena saya pikir Anda nanti bisa mencari sendirilah gitu. Nah, ya kalau kita lihat feasibility-nya, artinya kemungkinan untuk bisa diaplikasikan. Tadi ada meganuklease, zinc finger nuclease, lalu kemudian ada TALEN, lalu kemudian ada CRISPR-Cas9 misalnya. Ternyata ini CRISPR-Cas9 itu menjadi lebih besar. Meganuklease ya agak sedikit susah, zinc finger nuclease relatif lebih gampang, TALEN lebih gampang lagi, feasibility-nya lalu kemudian lebih besar, yang paling besar feasibility-nya adalah CRISPR-Cas9. Nah, intinya semuanya adalah melakukan double strand break. Jadi DNA itu diputus sama dengan kayak enzim restriksi ya. Kalau Anda sudah belajar mengenai teknik molekuler, saya kira belajar enzim restriksi, maka nanti ada yang menghasilkan double strand break. Nah, di sini bisa menghasilkan nanti setelah double strand break, nanti akan memunculkan adanya microhomology mediated atau non-homology enjoining atau NHEG yang bisa dihasilkan. Nah, setelah itu hasil yang diperoleh dari NHEG ini adalah insertion atau deletion atau gene disruption. Jadi gennya ini memang sengaja dirusak gitu jadi akhirnya gene disruption. Karena dia sudah kemasukan atau kehilangan gitu. Dan makanya muncullah non-homology enjoining. Atau nanti bisa berupa homologi direct repair, homologi direct repair, HDR. Ya, nah di sini ini ada template-nya, precise DNA editing gene insertion. Nah di sini bisa menghasilkan precise DNA editing gene insertion. Jadi ini lebih terarah begitu. Nah, apa manfaatnya? Application-nya adalah untuk genome editing of zygote to generate animal model, untuk bisa menghasilkan apa namanya? Model hewan, ya hewan coba lah yang memang betul-betul memiliki karakter seperti yang kita harapkan gitu. Karena kadang-kadang dalam satu riset itu kita membutuhkan satu hewan coba yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya katakanlah dia diabetes, apa segala macam atau kerusakan jantungnya misalnya dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan ya dengan menghasilkan ini. Lalu kemudian genome editing of adult animal for disease modeling misalnya untuk memodelkan satu penyakit misalnya. Jadi ini juga bisa dilakukan kalau seandainya di otak-atik misalnya penyakitnya apa ini yang muncul begitu. Lalu kemudian genome editing of human cells for disease modeling or ex vivo therapy. Nah, bisa juga untuk kepentingan ex vivo terapi. Jadi kalau seandainya sudah mengalami kerusakan lalu kemudian bagaimana ini bisa apa namanya diperbaikin begitu. Genome editing for somatic in vivo terapi juga bisa dipakai ya. Jadi kalau seandainya dipakai langsung kepada manusia juga. Kalau yang ini adalah ex vivo. Jadi ex vivo atau artinya in vitro ya bisa dipakai di sini. Nah, jadi kira-kira ini beberapa manfaat yang bisa dipakai untuk genome editing. Nah, untuk CRISPR-Cas9 sendiri modelnya seperti ini.
Salah satu faktor yang bisa menentukan itu adalah guide RNA ini. Nah, guide RNA ini memang didesain secara khusus dan dialah nanti yang akan mengarahkan gitu. Ke arah mana? Makanya itu bisa menghasilkan satu apa namanya? Satu target yang memang betul-betul precise. Nah, jadi dari sini kita akan mendapatkan modelnya bisa menggunakan single guide RNA atau sgRNA misalnya, di mana ini diperlakukan kepada double strand breaks misalnya. Nah, two guide RNA bisa dipakai. Nah, kalau two guide itu artinya dia motong di kedua sisi, sementara single guide ini motong di satu sisi. Hasilnya tadi ada NHEG, error prone, jadi ada disruption of gene, ini kalau seandainya bisa menghasilkan itu, atau custom made template. Nah, kita bisa lakukan ini. Template-nya itu bisa kita buat, karena sekarang apa yang disebut dengan namanya G-block ya. Jadi kita bisa mensintesis gen sendiri juga. Jadi bisa dilakukan sehingga nanti akhirnya introduction or correction of mutation. Jadi mutasi-mutasi yang tadinya terjadi misalnya dari gen-gen yang katakanlah ya mengalami defect segala macam, itu bisa diperbaiki dengan menggunakan bantuan CRISPR-Cas9 ini. Lalu dan lain sebagainya juga insertion DNA dan segala macam. Nah, ini kira-kira model yang bisa dipakai dan inilah apa namanya teknologi terakhir yang setahu saya yang bisa kita pakai untuk genome editing. Nah, dibandingkan dengan rekayasa genetika tadi, di mana proses rekayasa atau engineering-nya itu bersifat random, maka kalau genome editing itu terarah gitu, jadi targeted. Jadi memang betul-betul bisa kita target di daerah mana dia nanti akan mengalami atau titik yang akan kita modifikasi. Nah, itu kira-kira keunggulan daripada genome editing yang sekarang ini banyak dimanfaatkan dan banyak dikembangkan. Oke, saya kira untuk materi ini kita cukupkan sampai di sini. Saya persilakan kepada saudara jika ada yang ingin kita diskusikan. Selama saya bisa jawab, saya akan coba menjawab. Silakan. Bagaimana? Ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan terkait dengan topik ini? Sepertinya cukup, Prof. Baik, kalau seandainya cukup, saya pikir kita akhiri pertemuan kita ya untuk malam ini dan saya masih ada jatah berapa lagi ya? Karena saya masuk 5 kali ini sudah pertemuan keberapa nih? Sebentar ya, Prof. Keempat ya? Eee, Sebentar, Prof. Iya, Prof. Keempat. Keempat. Baik, nanti jadi ada satu materi lagi, dan setelah itu nanti kita gunakan untuk tes ya setelah materi. Jadi di luar jadwal aja saya kira tesnya nanti. Tesnya Oh, semacam kuis lah ya. baik. Apa namanya? Tentu itu menjadi feedback saja. Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Sama-sama.